Oke, jumpa lagi di video kali ini kita membahas mengenai topologi bahasa pemrograman dari masa ke masa ya, menurut buku ini ya, bukunya ini. Nah, jadi di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bahasa pemrograman dari masa ke masa, apa aja lah itu. Nah, dan masing-masing bahasa pemrograman kan mempunyai fitur masing-masing. Nah, fitur masing-masing, dan menurut buku ini kalau dilihat strukturnya tuh hampir sama. Maka dari itu di video kali ini membahas mengenai topologi bahasa pemrograman tersebut dari masa ke masa. Nah, mulai dari yang pertama ya, ya, topologi dari bahasa pemrograman generasi pertama dan early second generation. Jadi bahasa pemrograman generasi pertama hingga awal-awal generasi kedua ya. Jadi generasi pertama itu kita kemarin mengenal bahasa pemrograman Fortran 1, Algol 58, kemudian ada yang namanya Flowmatic. Nah, dan keseluruhannya itu fiturnya adalah menggunakan ekspresi matematika. Nah, misalnya kurang kali tambah bagi. Nah, kemudian di generasi kedua baru muncul fitur-fitur yang menarik-menarik. Ya, seperti subroutine, garbage collection. Nah, sedangkan di generasi pertama ini kalau dilihat strukturnya seperti ini. Ya, jadi di sini ada data. Nah, di sini ada subprogram. Nah, jadi programnya langsung mengakses ke datanya. Bentuknya pun subprogramnya hampir sama. Nah, karena ingat saat ini, pada saat itu eranya baru era ekspresi matematis. Nah, kemudian kita lanjut ke topologi pada generasi kedua akhir hingga awal generasi ketiga. Nah, jadi ini generasi di mana kalau awal generasi ketiga itu generasi kedua dulu ya. Generasi kedua ada Fortran, ada Algol 60, tapi COBOL dan LISP. Nah, itu di generasi kedua akhir ya. Kemudian di generasi ketiga awal, ya, generasi ketiga awal muncul Pascal, nah, salah satunya. Nah, fiturnya kalau di video sebelumnya ya, di generasi ketiga itu lebih kaya lagi. Nah, bahasa pemrogramannya lebih, library-nya mungkin lebih banyak karena saya baru menyobanya pasca belum yang lainnya. Lu kalau nggak nyoba yang lain kenapa? Ya, buang-buang waktu. Nah, topologinya seperti apa di generasi yang akhir generasi kedua hingga awal generasi ketiga? Kalau dilihat, nah ini ya topologi late second and early third generation. Kalau kita lihat, nah, susunannya itu sudah bermacam-macam ya. Ini ada yang di dalam subprogram ada, ini apa namanya, kotak-kotak ini apa ya namanya, ya digambarkan seperti itulah. Kotaknya ada tiga, ini kotaknya ada satu, dua. Susunannya pun beraneka ragam, sudah mulai bervariasi, tidak hanya seperti generasi pertama. Nah, ini mungkin sudah masuk demokrasi ya, jadi masing-masing mempunyai kebebasan berpendapat. Nah, boleh bebas mengakses data ya. Oke, ini yang generasi kedua akhir hingga awal generasi ketiga. Nah, kemudian lanjut ke topologi akhir generasi ketiga. Nah, di generasi akhir generasi ketiga
ketiga, tadi saya sudah nyinggung ya, ada Pascal. Akhir generasi ketiga ada Pascal ya. Ini starting with Fortran 2. Fortran 2 ya. Nah, kita lihat topologinya. Nah, kita lihat topologinya. Jadi kalau masih ada data, kemudian ada subprogram. Nah, subprogramnya itu sudah dibagi per modul. Nah, tiap modul isinya beda-beda ya, ada yang isinya banyak, ada isinya sedikit, tergantung pembagian sesuai kebutuhan ya, dikenal modul ya. Kemudian kita lanjut. Nah, sebetulnya setelah ini ada eranya, era generation gap, tahun 70-80. Topologinya tidak digambarkan di sini karena banyak bahasa pemrograman yang baru ditemukan, fresh ya, masih kinyis-kinyis. Nah, kemudian ada yang beberapa di sini masih bertahan. Nah, kemudian lanjut ke generasi berikutnya, yaitu mulai booming object oriented programming. Nah, object oriented programming ya, waktu pertama kali dikenalkan rada membingungkan menurut saya ya. Karena ada yang menganalogikan dengan hewan. Saya bingung waktu itu ya. Jadi ini belajar bahasa pemrograman tapi kok dikenalkannya kok dengan hewan-hewan ya. Ya, apa hubungannya? Ya, ternyata setelah lambat tahun baru saya sadari bahwa itu untuk menganalogikan kerumitan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek. Pendekatannya menggunakan pendekatan analogi yang di sekitar kita. Nah, seperti di awal playlist ini mengenai pembahasan mengenai objek oriented analysis, saya sudah membahas mengenai analoginya belum masuk ke sistem dulu, tapi ke dalam sistem yang berbau selain komputer, misalkan apa, tumbuhan, hewan, ya, organisasi perusahaan. Ya. Di era ini ya, topologinya seperti apa ya, sudah seperti ini topologi small to moderate size application using object oriented. Jadi ini sudah penggambaran topologi menggunakan objek ya. Ini ada objek 1 menuju ke objek 2, 3 dan lain sebagainya ya. Nah, itu kalau tadi yang small, kalau yang small bebas ini. Tapi kalau top programnya, sistemnya sudah tambah besar, nah mau tidak mau dipecah-pecah seperti ini. Pecah-pecah seperti ini. Nanti kita akan belajar pemecahannya menggunakan package diagram. Kemudian di dalam package diagram ada class diagram. Jadi itu topologi dari bahasa pemrograman ya. Ini sebetulnya ada yang kurang satu. Yang kurang satu itu mengenai framework ya. Framework masuknya di mana nih? Tidak dijelaskan ya di buku ini. Oke ya, jadi itu ya topologi dari bahasa pemrograman dari masa ke masa. Sekarang kita pendekatannya menggunakan ini ya, objek oriented. Nah, sebetulnya masih ada yang berorientasi aspek, tapi hingga saat ini belum terpakai ya, atau mungkin kita yang belum tahu, tapi objek oriented masih worth it di tahun 2023 ini ya. Oke, sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.